warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Hafidz Sholihin, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Islam Mandiri El Yaumi. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Eri Prastia selaku pakar psikolog anak dan motivator nasional beserta tim. Yang kami hormati Ustadz Ustadzah SD Islam Mandiri El Yaumi, dan tak lupa putra-putri kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang sangat kami banggakan. Pertama, marilah pada kesempatan pagi ini kita senantiasa mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa mengadakan agenda seminar pendidikan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Yuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita contoh dan kita jadikan suri toladan, dan pastinya kita tunggu syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini izinkan kami di sini selaku pembawa acara akan membacakan runtutan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Mandiri El Yaumi. Acara yang selanjutnya adalah acara inti pemaparan materi seminar pendidikan. Acara selanjutnya lain-lain. Dalam acara lain-lain nanti akan diisi dengan sesi tanya jawab. Acara selanjutnya pemberian kenang-kenangan kepada trainer dan juga pembagian door prize, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita awali kegiatan seminar pendidikan pada kesempatan pagi ini. Kita buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi Allah selalu memberikan keridhaan kepada kita semua dan memberikan kelancaran acara pada kesempatan pagi ini. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pada kesempatan pagi ini akan dilanturkan oleh Ananda Frisnan Wafar. Kepadanya waktu sepenuhnya kami aturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, wa sadaqa ala rasul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ananda Krisnan. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semuanya dan kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Mandiri El Yaumi yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Hafidz Sholihin, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada yang kami hormati, yang utama dan pertama, beliau Bapak DRS RI Prasetya SHM PSI. Yang kami hormati Ustadz-Ustadzah semua, selaku pendidik pengajar SDN El Yaumi. Yang kami cintai, kami banggakan, anak-anakku semua dari kelas 4 sampai kelas 5 SDN El Yaumi yang tercinta. Pak Punten mungkin izinkan derek saya berdiri, Ustadz Eri, biar kelihatan dari belakang itu anak-anak. Kalau nggak kelihatan ngobrol sendiri ya dek ya. Oke, siap untuk mendengarkan motivasi hari ini? Sehat semua? Oke. Oke, tadi sudah disampaikan Ustadz Farhan. Nanti yang mendengarkan dengan baik ya, yang nanti bisa apa istilahnya, mengambil ilmu yang disampaikan dengan baik, tenang, maka akan bisa pulang
sesuai waktunya, yaitu sebelum duhur. Terus juga di sini disebutkan ada door prize ya. Berarti kalau teman-teman memperhatikan nanti insya Allah dapat door prize. Yang ketiga, kalau rame nanti pulangnya jam 4 sore ya. Seperti itu ya perjanjiannya ya. Oke. Derek matur Ustadz Eri dan tim. Pertama kami ucapkan selamat datang di SDM El Yaumi dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bisa meluangkan waktu untuk rawuh ke sini. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya, pangapunten kita aturi panjenengan semua, khususnya Ustadz Eri dan tim menika awak kesini. Di sini memang ketika sudah pembelajaran secara langsung ya, kalau kemarin 2 tahun kita masih umpet-umpetan belajar istilahnya, dan mau masukkan sebentar sudah dilarang lagi dan sebagainya. Alhamdulillah saat ini sudah bisa memasukkan anak walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Ini memang kami selaku pengajar juga yang intinya tidak hanya mengajari anak-anak untuk belajar di sekolah, tapi untuk mendidik mereka biar menjadi generasi-generasi yang baik, yang sesuai dengan visi misi kami, yaitu menciptakan anak-anak yang cerdas, mandiri, kreatif dan bertakwa. Mereka memang salah satunya yang mungkin jadi pengaruh baik, mungkin juga bisa membawa pengaruh buruk, yaitu masalah penggunaan gadget di era modern seperti ini. Tidak bisa kita pungkiri penggunaan gadget sudah tidak mungkin kita tinggalkan, karena memang semua pekerjaan, hubungan dengan luar dan sebagainya memang sudah tidak bisa lepas dari gadget. Tapi di situ memang seperti sisi mata pisau. Mata pisau kadang bisa memberikan manfaat yang sangat bagus, banyak manfaat, tapi juga bisa membahayakan. Nah, seperti juga penggunaan HP, penggunaan gadget oleh anak-anak menikah, kadang-kadang kita sedikit dulu berkeluh kesah Ustadz Eri. Wah, ya jadi manfaatnya banyak kalau mau untuk belajar, untuk tanya soal yang nggak bisa, untuk mencari bahasa yang nggak bisa ya, terjemahan dan sebagainya. Tapi kalau salah memanfaatkannya, kadang-kadang di situ, oh kok lihat TikTok terus, akhirnya apa? Omongan jelek ditiru. Oh lihat yang bermusuhan dan sebagainya di dalam video, oh akhirnya ditiru. Nah seperti itu. Maka dari itu kami mohon pada saat ini, khususnya Ustadz Eri dan tim, nanti bisa memberikan pencerahan kepada kami semua, terkhusus juga untuk anak-anak kita ini, biar mereka menggunakan gadget ini sesuai dengan fungsinya dan lebih memberi kemanfaatan daripada kemudorotannya, seperti itu. Dan nanti teman-teman semua boleh maem, boleh tapi saat sesi tidak boleh disambil makan, nanti tidak malah mengganggu. Dan ketika makan pun minta tolong jaga kebersihan, gitu ya. Selanjutnya terakhir, tidak panjang kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Eri dan tim. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan bisa diserap dengan baik oleh anak-anak, sehingga bisa menimbulkan perubahan yang baik bagi anak-anak kita. Monggo Ustadz Eri dan tim sambil diunjuk dulu di dahar samontenipun. Anak-anak kalau mau maem boleh buka dulu, malah sekarang ini pas Ustadz masih menyampaikan. Nanti kalau Ustadz Eri biar lebih khusyuk ya. Ya silakan anak-anak juga bisa. Karena mohon maaf Ustadz Eri, karena nggak ada jam istirahat tadi. Jadi anak-anak kita bagikan di awal. Ya. Terus ini kadang-kadang sampai kita itu ke orang tua juga ada kerjasama Ustadz Eri, bahwa penggunaan HP di setiap harinya harus ada batasan. Nah kemarin ada di kelas-kelas memberikan batasan 1-2 jam saja sehari, sampai hari Sabtu, kalau Minggu kebijakan orang tua seperti itu.
Dan dengan itu memang sudah mengurangi. Mereka ketika main HP berlebih sudah bisa berkurang. Tapi yaitu kadang-kadang kontrol orang tua di rumah masing-masing itu beda-beda. Nah itu yang selalu kita komunikasikan dengan orang tua. Jangan berlebihan main HP. Nanti ya pikirannya cuma di HP, di game, di TikTok dan sebagainya yang menyenangkan saja dan melalaikan waktu. Kadang-kadang disuruh sholat kose, suruh mandi kose, ya. Suruh TPA kose. Apa? Katanya itu disebut mamanya HP itu setan gepeng. Setan gepeng kenapa? Ya itu yang dipegang cuma setan gepeng terus, ganggu waktu mandi, ganggu waktu TPA, ganggu waktu sholat. Ya, anak-anak, waktu main HP-nya sudah bisa berkurang sesuai kesepakatan? Sudah sesuai kesepakatan? Ya, Ustadz akan cek list pantauannya. Kalau ada yang main HP setiap hari lebih dari kesepakatan, oh berarti ya ada reward, ada punishment. Nah, berarti yang berlaku di situ adalah punishmentnya kalau melanggar kesepakatan. Sebelum pamungkutan mungkin agak cerita sedikit. Sebelum pandemi, anak-anak ini tidak terlalu banyak yang punya HP, Ustadz Eri. Nah, setelah pandemi kan otomatis daring, malah pada dibelian HP semua sebagai fasilitas. Nah, setelah punya HP, mereka mainnya berlebih. Ustadz dari wali murid cerita ke kami, ini waktunya kalau pulang langsung pegang HP, mau tidur HP, bangun tidur HP. Ya, lah itu katanya efek setan gepeng tadi ya, yang namanya HP tadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau dulu sebelum pandemi malah tertib, boleh main HP itu Sabtu Minggu karena mereka main HP dari orang tua. Tapi setelah pandemi mereka sudah punya masing-masing, kadang-kadang kurang bisa mengontrol. Lah, itu pun kami juga kerjasama dengan orang tua. Bapak, ibu, ayah, bunda harus bisa membuka HP anaknya. Jangan sampai password anaknya isinya apa nggak tahu. Wah, di situ kadang-kadang bikin grup iri yang di situ ada omong jelek, ada ajak-ajak kegiatan yang kurang baik dan sebagainya. Nah, itu sebagai gambaran apa yang saat-saat ini terjadi, ya. Dan mudah-mudahan nanti dengan motivasi dari nasihat dari Ustadz Eri dan tim, anak-anak benar-benar bisa menyerap ilmunya dan bisa melaksanakan menggunakan alat-alat media sosial internet dengan sebaik-baiknya. Pun juga nasihat-nasihat lain demi mewujudkan anak-anak yang cerdas, mandiri, kreatif dan soleh sangat kami terima dan terima kasih nanti. Okay. Mungkin seperti itu dari Ustadz, tidak panjang lebar. Ini terakhir untuk mengecek konsentrasi kalian. Nanti Ustadz sampaikan ya, ini yang mau dihabiskan. Setelah Ustadz Eri nanti menyampaikan, kalian harus mendengarkan. Kenapa diberi resum? Biar kalian nanti benar-benar mendengarkan dan mencatat apa yang penting-pentingnya, nanti bisa diserap ilmunya. Sebagai penutup sambutan, Ustadz ada sesuatu, coba ngecek konsentrasi kalian. Lakukan apa yang Ustadz katakan. Dengar ya, lakukan apa yang Ustadz katakan, bukan lakukan yang Ustadz lakukan, ya. Lakukan apa yang Ustadz katakan, bukan lakukan yang Ustadz sampaikan. Angkat tangannya yang kanan. Kalau sudah mandi berani angkat tangan sih. Kalau belum mandi nggak berani, ya. Yo, lakukan apa yang Ustadz katakan. Gerakkan tangannya, gerakkan tangannya terus, gerakkan tangannya, pegang dahinya, dahinya. Ada yang dahinya pindah ke janggut? Ada. Alhamdulillah, sudah banyak dahinya yang pas. Ada yang kemarin pegang dahinya, ikutan Ustadz pegang dagunya. Yang dahi yang mana? Iya, yang dagu yang mana? Seperti itu ya.
Alhamdulillah sudah banyak yang konsentrasi. Nanti mudah-mudahan pas diisi sama Ustadz Eri semua harus memperhatikan. Gitu ya? Sepakat? Sepakat. Sekarang boleh sambil menghabiskan tepuk diam. D I A M diam, sedekap macet. Nah, dah. Boleh makan, nggak boleh bersuara, ya. Habiskan saja yang sudah dimaaf. Nah, yang terakhir kami ucapkan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Eri dan tim apabila dalam penyambutan kami Panjen Rawuh kesini ada tempat, tutur kata, apapun yang mungkin kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hafiz Solihin telah memberikan sambutan mewakili dari Kepala Sekolah SD Islam Mandiri Al-Yaumi, tentunya memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini. Teman-teman semangat semuanya. Nah, udah makan kok malah nggak semangat. Coba Ustaz cek dulu semangatnya. Semangat semuanya. Oke, Ustaz hanya mengingatkan nanti ketika materi sudah disampaikan, tolong makannya dihentikan dulu. Dan ingat, sampah dimasukkan ke dalam plastiknya masing-masing. Oke, sampah dimasukkan kembali ke dalam plastiknya masing-masing. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke inti acara pada pagi hari ini, kita uji konsentrasi lagi. Konsentrasi. Mana semangatmu? Ya. Memasuki acara selanjutnya adalah acara inti seminar pendidikan pengaruh penggunaan gadget terhadap perilaku sosial dan gaya belajar anak, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Andes Eri Prasetya SHMPSI. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Iya, minta perhatian anak-anak semuanya. Kita saatnya masuk di sesi acara seminar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Tentunya yang sangat saya hormati, saya banggakan semuanya, seluruh keluarga besar SD Islam Mandiri Al-Yaumi. Dalam hal ini tentu yang dituakan yaitu kepala madrasah, teman-teman Dewan Asatidah yang sudah mendampingi anak-anak, tak lupa juga anak-anakku semuanya dari kelas 4 sampai dengan kelas 6, yang tentunya tidak mungkin Bapak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Saya diberikan kesempatan oleh teman-teman Dewan Asatidah untuk menyampaikan satu materi yang terkait dengan dampak gadget, terutama pada kegiatan pembelajaran anak-anak. Kenapa saya sampaikan, saya terima kasih? Karena kami para psikolog anak ini membutuhkan media untuk menyampaikan kira-kira dampaknya apa saja ketika anak sudah kecanduan handphone seperti itu. Nah, kemudian tak lupa juga pada hari ini sudah pantas sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena terbukti pada hari ini kita masih diizinkan dipersatukan di dalam sebuah majelis yang insya Allah Allah muliakan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma. Apa kabar anak-anakku semuanya, sehat? Coba saya ikut cek juga ya. Mana semangatmu? Mana semangatmu?
Sekarang sebelum dimulai, saya selalu minta syarat kepada siapapun termasuk anak-anaknya ada di sini, supaya seminar ini efektif, ada hasilnya, ada manfaatnya. Syarat yang saya ajukan, saya mau tanya nih pada kalian, terutama anak-anak yang ada di sini. Kalian duduk di sini, di ruangan ini, kira-kira sudah dalam keadaan sadar atau belum? Yakin? Tolong tirukan definisi sadar atau arti sadar menurut ilmu psikologi. Siap? Pakai gerakan tangan yuk. Nanti kita tes ya, yang nggak bisa kita tes ya. Pakai gerakan tangan ya. Sadar adalah, silakan. Kurang kompak. Menyatunya badan dengan pikiran. Bareng-bareng sama saya yuk. 1, 2, 3. Sadar adalah menyatunya badan dengan pikiran. Coba tanpa saya. 1, 2, 3. Tolong diingat-ingat arti sadar itu menyatunya antara apa? Iya. Sadar itu menyatunya badan dengan pikiran. Sekarang saya mau tanya sama kalian, tolong jawab jujur ya. Saya percaya badan kalian ada di sini bersama-sama saya. Tapi saya tidak yakin 100% kalau pikiran kalian ada di sini bersama-sama saya. Betul? Lu kok betul? Jari ini mau sadar. Tadi kan saya tanya sadar. Sadar itu di mana badanmu berada, di situ juga pikiranmu berada, itu sadar. Ada yang badannya di sini, pikirannya keluar. Ada yang badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Itu namanya tidak sadar. Sebab apa? Ini anak-anak dengarkan. Tak kasih 4 huruf ya. A, B, C, dan D. A itu Allah, menempati huruf yang pertama. Alif, manusia itu makhluk yang paling mulia, maka menempati huruf yang kedua. Bravo, birds, lahir, isi dunia dan beraktivitaslah. C, saya tinggalkan, saya tutup pakai huruf yang keempat, death, yang artinya meninggal. Allah izinkan manusia lahir sampai kita akan mengalami kematian. Saya meninggalkan satu huruf di tengah-tengah. Huruf apa anak-anak? C itu artinya apa? Choice. Charlie, life is choice. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Kalian bangun tidur, mau sholat subuh silakan, mau mandi silakan, makan silakan, tidur lagi pun silakan. Resiko tanggung. Habis ini nanti pulang sekolah mau ngapain? Pilihannya banyak. Namun terkadang kita ini memilih dalam keadaan tidak sadar. Paham? Jadi masalah itu sebenarnya datang atas izin kita. Allah hanya merahmati apa yang kalian putuskan. Karena hidup itu penuh dengan kesadaran. Kalau hidup itu dengan penuh kesadaran, tolong, di mana badanmu berada, di situ juga pikiranmu berada. Nanti tanya jawab ya. Yang masih ngomong sendiri, saya akan ambil, kemudian berdiri bersama-sama saya di sini sampai dengan acara ini berakhir. Nanti ada gilirannya kalian ngomong, saya dengarkan. Saatnya sekarang saya bicara, kalian yang mendengarkan. Paham? Jadi kalau saya mendapati ada anak yang masih ngomong sendiri, saya akan datang ke sana, saya ambil, kemudian anak tersebut akan berdiri bersama-sama saya sampai dengan acara ini berakhir. Setuju ya? Oke, maka tolong dengarkan baik-baik. Siap ya? Baik. Nah, anak-anakku semuanya, beberapa waktu yang lalu, saya lupa berapa bulan yang lalu, saya diutus datang ke sekolah ini oleh pemerintah kabupaten untuk menyerahkan sertifikat sekolah ramah anak untuk sekolah kalian. Dan di sana kami menyampaikan dampak handphone selama masa pandemi di Kabupaten Klaten ini luar biasa. Kami yang tergabung tim gugus tugas kabupaten kemarin itu mendata. Kami menemukan kasus yang luar biasa selama 2 tahun di Kabupaten Klaten ini. Ternyata, maaf ya, siswa yang hamil selama masa pandemi itu mencapai 74 siswa di Kabupaten Klaten. Dan Klaten menempati peringkat pertama se-Solo Raya, paling tinggi sekali. Rinciannya, 5 siswa SD, 43 siswa SMP, sisanya SMA sederajat. Karena apa? Penyalahgunaan handphone yang luar biasa daripada anak-anak yang biasanya sebelum pandemi jarang menggunakan handphone, akhirnya selama masa pandemi menggunakan handphone. Kenapa tingginya kasus kehamilan ini disebabkan karena apa? 1, banyak anak-anak yang menyalahgunakan handphone ini secara luar biasa sekali. Kami taunya dari mana?
Kebetulan saya di Komisi Perlindungan Anak, kalau di kabupaten namanya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kemarin kami mendatangi 28 sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, di mana sekolah tersebut disinyalir ada beberapa siswa yang hamil selama masa pandemi. Nah, kemudian caranya bagaimana? Kami minta siswa untuk membawa handphone ke sekolah saat itu. Kemudian dengarkan ya, tanpa diketahui siswa, handphonenya siswa tersebut kami hack, kami bongkar tanpa kami meminjam handphonenya siswa. Jadi tugas kami seperti KPK, kami bisa mengetahui isi handphonenya orang meskipun tanpa kami harus pinjam handphonenya. Jadi kami punya aplikasi untuk melihat handphonenya siswa tanpa kami meminjam handphonenya siswa. Termasuk galeri-galeri yang sudah dihapus pun kami bisa memunculkan kembali. Percakapannya kayak apa kami bisa munculkan kembali. Ternyata di luar dugaan, dari 28 sekolah yang kami datangi tadi, kami menemukan 1.300 foto atau video siswa tanpa busana yang kita kenal dengan istilah grooming. Inilah penyebabnya tingginya kasus kehamilan siswa. Dan grooming ini sudah sampai ke media massa. Metro TV, MNC TV itu sudah menyampaikan kemarin. Tolong putarkan ya yang Metro TV. Ya, putarkan yang Metro TV. Cari di laptop. Grooming itu seperti apa? Tolong dengarkan. Iya, ini fenomena baru, namanya grooming. Ini hanya terjadi di masa pandemi COVID-19 karena anak-anak kebiasaan virtual kemarin daring. Maka ini banyak anak-anak meniru virtual atau daring. Hati-hati ya, virtual atau daringnya ini bagi mereka yang sudah mengenal lawan jenis atau pacaran. Jadi mereka ternyata yang sudah punya kamar sendiri, bawa handphone ke kamar sendiri, itu banyak mereka melakukan video call. Nah, video call ini ternyata sama lawan jenisnya. Nah, bayangkan dalam 1 jam melakukan video call itu yang bicarakan apa? Sampai bicara aurat, bicara alat kelamin dan sebagainya. Lama-lama yang laki-laki minta perempuan itu untuk menunjukkannya, demikian pula sebaliknya. Ini kelewat batas sekali grooming itu. Dengarkan beritanya, ini sorotan tentang Kabupaten Klaten ini. Jadi kita menemukan 1.300 foto. Mana suaranya keluarkan, Mas? Ulangi, kalau jangan ulangi dulu. Ulangi, kalau keluarnya suaranya belum ada, suaranya yang sudah dibutuhkan, bukan gambarnya. Pemirsa, modus baru kejahatan Ya, dengarkan ya. lewat media sosial diungkap oleh Barreskrim Polri lewat modus yang dikenal dengan istilah grooming. Pelaku berupaya mendapatkan foto maupun video anak saat melakukan kegiatan yang diperintahkan pelaku. Ani Rahmi akan menjelaskan kepada Anda mengenai apa itu grooming dan bagaimana cara orang tua mencegah modus kejahatan ini terjadi terhadap anak-anak mereka dalam segmen Fact Check berikut ini. Ani, silakan. Poyo dan juga pemirsa, ada 1.300 foto dan video anak tanpa busana. 1.300 foto atau video anak siswa tanpa busana. Inilah penyebabnya tingginya kasus kehamilan siswa. Hati-hati ya, grooming ini terjadi 70%-nya disebabkan karena apa? Kebiasaan anak yang suka mabar. Iya,
Baik, sekarang sama survei. Tunjukkan jari. Di sini yang suka mabar, tunjukkan jari yang suka mabar. Iya. Letakkan. Letakkan. Sudah. Sekarang dengarkan sini. Sudah, letakkan tangannya, letakkan. Nah, logikanya bagaimana? Kenapa mabar kaitannya? Apa hubungannya sama grooming? Ini hati-hati ya. Ketika kalian mabar, main bareng melalui game online kalian, itu belum tentu lawan main kalian itu kalian kenal. Ada di antara mereka lawan mainnya belum dikenal. Hati-hati, ini modusnya menyasar kepada anak-anak perempuan yang masih belia. Dan anak-anak perempuan ini asik mabar, main bareng. Akhirnya oknum yang ikut mabar tersebut itu ikut-ikutan ke situ. Kemudian nanti minta nomor WA, tukar-tukaran nomor WhatsApp. Dan yang terjadi ketika oknum tersebut sudah punya nomor WhatsApp kalian, terutama anak perempuan, begitu ditelepon kalian seperti kena dendam. Jadi kalian itu nanti tidak sadar ketika ditelepon sama orang tersebut. Kalau dulu bagi kami orang dewasa itu ada modus pencurian nomor rekening, saldo rekening melalui ATM. Jadi kami digiring ke ATM untuk transfer ke seseorang karena kami kena dendam melalui media gadget. Dan sekarang sasarannya anak-anak. Saya ambil contoh hari Selasa yang lalu, saya dan teman-teman dari perlindungan anak menggagalkan anak kelas 6 SD itu disuruh mengambil perhiasan ibunya. Kemudian anak tersebut tidak sadar menyerahkan pada laki-laki yang baru dikenal melalui mabar tadi. Ini masih mending. Ini masih mending karena dia hanya diperalat untuk mengambil perhiasan. Yang paling parah ini, biasanya ketika kalian nanti anak perempuan itu sudah tidak sadar ketika ditelepon, maka akan beralih teleponnya ke video call. Aku mau video call kamu, boleh. Nah, kemudian video call. Nah, perempuan ini melihat laki-laki tersebut sangat menarik sekali. Karena apa? Dia dikena gendam, kena sugesti. Ya. Jadi kena sugesti itu pokoknya pikirannya itu dilarikan ke tidak sadar, seperti itu ya. Baik. Kemudian, maaf ya, ini waspada untuk anak-anak perempuan. Ya, laki-laki tersebut nanti minta untuk perempuan itu melepasi pakaiannya. Iya, melepasi pakaiannya. Kemudian laki-laki tersebut akan mengekspos badan perempuan tersebut. Nah, kemudian yang laki-laki itu akhirnya minta ketemu sama perempuan tersebut. Dan ketemunya ini mengerikan sekali. Saya ambil contoh kemarin di hotel mana? Di bandara ya. Dekat bandara, saya sebutkan F inisial aja. Hotelnya F. Ada front, pokoknya ada front depannya, seperti itu. Kami kerjasama dengan kepolisian Polsek Colomadu kemarin itu menggagalkan anak kelas 6 dan anak kelas 7 dijual sama laki-laki hidung belang. Itu. Kalian boleh kaget di sini, tapi hati-hati ya. Ini waspadai. Kasus kriminalitas seperti ini sudah merajalela sekarang ini. 7 siswa kemarin kami gagalkan mau dibuang, menjual seperti itu. Ini mengerikan sekali. Karena apa? Kalau nanti kalian itu kalian tidak sadar, karena kalian kena gendam, kalian itu dibawa alam sadarnya untuk dibawa ke sana, diculik, diambil dan sebagainya. Ini, maka grooming ini menyebabkan tingginya kasus kehamilan siswa. Ini. Jadi siswa yang kena grooming ini akhirnya frustasi. Saya berikan contoh lagi kasus bunuh diri menimpa siswa dari Klaten ini. Kalau kalian dengar, ini siswa SMP kemarin kelas 7. Dia itu menceburkan diri dari jembatan, jenazahnya ditemukan di Sungai Bengawan Solo. Karena apa? Perempuan tersebut ternyata kena grooming. Jadi fotonya dia, videonya dia itu disebarkan ke teman-teman lainnya. Maka dia malu, seperti itu. Nah, jadi anak-anak semuanya, grooming waspadai. 70%-nya penyebabnya dari mabar, 30%-nya penyebabnya karena pacaran, kenal lawan jenis. Jadi anak-anak yang sudah pacaran, kenal lawan jenis sekarang ini nekat, ya. Kalau mereka sudah bawa handphone, itu omongannya parah sekali. Bahkan ya, kemarin saat kita melakukan hack handphonenya anak-anak, anak SD itu sekarang pacaran, maaf tolong jangan ditiru nih ya. Panggilan sayang dengan pacaran meskipun masih cinta monyet itu udah mengerikan. Ada yang manggil sayangnya mami papi, mama papa, abi umi, seperti itu ya. Kami mendapati ini semuanya. Oke, dengarkan aja nak, dengarkan aja tanpa harus mencibir. Dengarkan aja, harapan Bapak jangan sampai terjadi pada kalian. Paham ya nak ya? Oke. Jadi ini upaya mencegah dan menangkal jangan sampai terjadi pada kalian semuanya. Oke. Sekarang
saya akan bahas tentang handphone terlebih dahulu. Coba sama survei dulu. Di sini ada nggak anak yang tidak punya handphone? Yang tidak punya handphone, tunjukkan jari. Yang tidak punya, saya ingin tahu seberapa banyak. Yang tidak punya loh ya, pertanyaan saya. Oke, jadi mungkin saya bisa ambil 5-10% tadi ya, 5-10%. Nah, saya boleh tahu nih, Bapak boleh tahu nggak punya handphone karena apa? Memang nggak dibelikan apa gimana? Nggak dibelikan? Oke. Nggak, yang saya tanya yang sana aja. Tadi sini mana yang nggak punya handphone? Iya. Kenapa Mas? Nggak boleh. Yang belakang saya mau tanya, kenapa nggak punya handphone? Nggak boleh sudah. Baik. Sekarang dengarkan. Sejauh mana dampak handphone kepada kepribadian kalian? Ya, handphone itu salah satu cabang daripada gadget. Jadi gadget itu nama alatnya. Dan kalian itu hidup di generasi Z. Apa generasi Z itu? Generasi yang hidup bersama berdampingan dengan alat-alat teknologi. Ini generasi Z. Kalau hitungan umurnya itu kelahiran di tahun 2012 sampai sekarang. Itu termasuk generasi Z. Sebelum generasi Z itu generasi milenial. Nah, saya merasa kalian ada hidup di generasi Z seperti ini yang berdampingan dengan teknologi. Sekarang pertanyaan Bapak kepada kalian, tolong jawab baik-baik. Itu yang tolong dengarkan ya. Baik. Daripada nanti saya ambil berdiri, ya tadi kan kita punya perjanjian yang ngomong sendiri, saya ambil berdiri sampai nanti acara selesai. Oke. Baik, dengarkan ini perhatian untuk yang lainnya, jangan sampai ngomong sendiri ya. Penting banget ini soalnya. Nah, saya mau tanya nih, apakah handphone itu diciptakan untuk mainan anak? Itu alat apa? Alat komunikasi. Baik, pahami ya, ini alat komunikasi. Nah, kenapa saya bisa telepon kalian? Saya bisa kirim email, gambar atau data pada kalian? Karena handphone yang kalian pakai itu punya 4 gelombang elektromagnetik. Apa saja itu? Yuk tirukan biar kalian hafal. 1. Alfa, beta, theta, gamma. Ulang lagi bareng-bareng. 1. Alfa, beta, theta, gamma. Tanpa saya coba. 1, 2, 3. Oke, alfa, beta, theta, gamma. Di kelas 4 sudah ada pelajaran tentang resonansi, frekuensi, panjang gelombang. Nanti kita cermati lagi. Gelombang alfa, beta, theta, ini gelombang yang resonansinya, panjang gelombangnya masih middle up. Aman untuk dipakai anak-anak di bawah, saya katakan bukan 6 tahun, tapi 12 tahun ke bawah. Ya, alfa, beta, theta. Karena panjang gelombangnya hanya 50 MHz sampai 75 MHz. Berapa nak? 50 sampai 75 MHz. Tapi tanpa kita sadari, handphone yang kita genggam ini ada satu resonansi atau panjang gelombang yang cukup tidak aman untuk otaknya anak di bawah 12 tahun. Ini namanya apa? Gamma. Namanya apa? Gamma. Ya. Gamma itu di atas 150 MHz. Berapa? 150 MHz. Baik, dengarkan. Kalian nanti bisa bikin percobaan ini di rumah untuk membuktikan adanya gamma ya. Nanti cari gelas kosong, botol kosong juga boleh. Tuangkan bensin. Jangan terlampau penuh, separuh dari gelas. Kita bikin percobaan gejala kapilaritas, yaitu menetesnya benda cair melalui penghantar. Carilah tisu, kertas, kapas, atau kain. Kita masuknya ke dalam botol atau gelas yang isinya bensin. Kemudian kertas tadi atau kain tadi dikelembreki sampai nanti bensinnya dinetes. Jadi ada penghantarnya. Tahu dikelembreki itu ya? Jadi dimasukkan ke bibirnya gelas itu, dikeluarkan itu nanti netes sendiri. Karena dihantarkan sama kain tadi atau kertas tadi. Kalau sudah dipastikan bensinnya netes, ayo ambil handphone kalian, dekatkan di situ. Jaraknya jangan terlampau dekat. Nek percobaan kami itu 1 kilan aja, 1 kilan plek, tempel handphone di situ. Mau melumah boleh, mengurap juga boleh, tidak ada aturannya, sama. Kita akan lihat apa reaksi yang bakal terjadi pada energi yang dilepaskan oleh handphone ini. Kalau itu cuma diaktifkan aja, diaktifkan tok,
tanpa digunakan untuk apa-apa, tidak jadi masalah apapun. Tapi kita lihat, kalau kita gunakan untuk telepon, apakah ada reaksinya? Ternyata meskipun ditelepon sampai ratusan kali, tidak ada reaksinya apapun. Karena memang peruntukannya untuk alat komunikasi. Tapi begitu kita aktifkan game online kalian, atau YouTube kalian, atau aplikasi yang lain, tak hitungan sampai 2 menit. Coba aja nanti. Ya, kalian mabar sama teman kalian, amati apa yang terjadi. Ketika kalian ini mabar, ternyata induksi daripada gamma ini mulai terjadi. Kemudian melepaskan energi, jadilah flash. Kemudian flash akan menjadikan gesekan, keluarlah loncatan bunga api. Api kecil sekali, dari tetesan bensin masuk ke dalam gelas jadi api yang besar. Kemudian ambil handphonenya, jangan sampai terbakar. Jadi kalau di pom bensin ada tulisan matikanlah handphone saat proses pengisian BBM, itu cara kerjanya seperti ini. Dan ini beresiko bagi anak-anak yang sudah kecanduan handphone. Anak dikatakan kecanduan handphone itu ketika apa? Dalam satu waktu main handphone 3 jam tanpa putus, itu sudah dikatakan kecanduan handphone. Sekarang saya mau survei, ada nggak di antara kalian yang suka main game 3 jam tanpa putus? Tunjukkan jari, saya ingin tahu. Main game 3 jam tanpa putus online ya. Baik, cukup. Iya, waspadai. Ini sudah masuk kategori kecanduan. Kalau 3 jam tanpa putus, seperti itu. Sekarang dengarkan, mari kita lihat dampaknya apa bagi seseorang yang kecanduan handphone. Ini kami di rumah sakit kewalahan. Teman-teman juga psikolog anak yang ada di Jawa Barat juga kewalahan, Jawa Timur kewalahan, karena kami kebanjiran pasien anak. Tolong putarkan mas, yang MNC TV. Ya, dengarkan ya. Dengar, ini kebanjiran pasien anak. Seperti kita juga di Solo ini juga kita kebanjiran pasien anak. Ulang lagi mas suaranya yang saya butuhkan. Ya sudah, intinya gini, kami psikolog anak, para psikiater anak ini kewalahan sekali. Saya sendiri 1 bulan itu 15 sampai 20 anak pasti. Karena apa? Banyak orang tua yang tidak paham, suka memberikan handphone terutama pada anak di bawah 6 tahun juga ketika anaknya rewel atau nangis. Nah sekarang dengarkan ya penjelasan dari saya. Ternyata handphone yang kalian gunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya kan alat komunikasi. Tapi ketika kalian gunakan untuk bermain game, ini resikonya fatal sekali. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, loh Pak, berarti saya tidak boleh main game toh Pak? Boleh, silakan. Tapi jangan sekali-kali menggunakan media yang namanya handphone. Handphone itu orientasinya untuk alat komunikasi. Lah yang aman untuk main game namanya apa Pak? Sama-sama gadget. Tak ambil contoh yang paling aman namanya tablet. Kenal tablet nggak? Ya, tablet itu di dosnya, perhatikan ya, di dosnya tablet itu selalu ada tulisan ISO 9011. Ini dari PBB, dari WHO mengatakan aman dipakai untuk mainan, terutama anak di bawah 6 tahun. Tapi
kalau handphone itu tidak mengantongi izin ISO 9011 karena orientasi handphone itu sebagai alat komunikasi, bukan alat mainan. Paham? Iya. Kemudian yang kedua, tablet itu tolong yang ini berdiri ya. Di sini Mas, sama saya sini. Tadi kita udah bilang yang ngomong sendiri. Ya kamu. Iya. Enggak ya itu. Iya. Berdiri sama saya sini. Tadi kan kerjanya yang ngomong sendiri tak ambil. Iya. Ini peringatan terakhir ya. Kalau masih ngomong sendiri, takut tak ambil nanti. Penting sekali untuk kalian nih. Baik. Saya lanjutkan lagi. Tablet itu layarnya lebih lebar daripada handphone. Maka tablet itu aman untuk konfigurasi, kemudian aman untuk optiknya mata anak. Kalau handphone jauh lebih kecil daripada tablet. Nah sekarang dampaknya apa? Kalau anak sudah kecanduan handphone, terutama digunakan untuk mabar. Aslinya handphone kalian itu tidak ada gamenya. Kenapa ada game online? Karena ada Play Store untuk mendatangkan ngunduh. Karena handphone itu alat komunikasi. Maaf ya, bukan saya membandingkan. Saya sekolah terakhir S3-nya ngambil di Singapura. Saya banyak melihat anak-anak Singapura itu sama-sama bawa handphone seperti anak-anak Indonesia. Tapi saya tanya sama anak-anak Indonesia, kamu bawa handphone sama seperti anak Indonesia, tapi kenapa kok kamu nggak main game seperti anak Indonesia? Apa jawaban mereka? Mereka bilang katrok. Jadi orang main game pakai handphone itu katrok. Karena mereka itu kalau main game pakai alat virtual, berdiri, layarnya lebar, kemudian main gamenya sambil berdiri. Canggih sekali. Jadi kalau di Indonesia masih menggunakan handphone. Dan ini salah kaprah. Handphone itu alat komunikasi, bukan digunakan sebagai alat mainan. Paham anak-anak? Nah, kalau sudah seperti ini apa dampaknya? Satu, anak bisa mengalami yang namanya bipolar. Ayo tulis. Anak bisa mengalami yang namanya bipolar. Bi itu dua, poral itu kepribadian. Dua kepribadian ganda. Ya, anak bisa mengalami bipolar. Dampak gamma yang dikonsumsi di otaknya anak itu ternyata bisa menumbuhkan simpul saraf tepi yang sedang berkembang pada anak, dan anak bisa mengalami dua kepribadian ganda. Bipolar. Ya. Bi itu dua, poral itu kepribadian. Saya ambil contoh kasus penusukan anak. Ya, pelakunya adalah anak umur 8 tahun menusuk ibunya, tepatnya di Beku Wedi Klaten. Ya. Bipolar itu cirinya seperti ini. Ini saya ambil contoh ya. Anak lagi mabar, ibunya nyuruh mandi. Dan tadi seperti yang tiga Pak Kepala Madrasah tadi, kosek dan sebagainya. Ibunya jengkel. Kemudian handphone ini disita sama ibunya, diambil begitu saja. Nah, ciri bipolar itu tidak tantrum apa? Tidak ngamuk, tidak rewel. Ciri orang bipolar itu kalau disakiti malah diam. Tapi diamnya itu dia mendengarkan bisikan di otaknya. Nah, bisikannya ternyata 70%-nya negatif. Apa bisikan di otaknya? Ibumu udah bikin jengkel, singkirkan saja. Maka dia ambil gunting saat ibunya masak, tusukkan ke perut ibunya dan ususnya ibunya terburai. Ini dampak daripada kecanduan handphone yang namanya bipolar. Saya ambil contoh lagi kasus pembunuhan di desa Ngabean. Ngabean kemarin pelakunya anak SMA ya, SMA kelas 2 yang dibunuh anak umur berapa? 5 tahun. Ini juga mengalami bipolar. Jadi dia mendengarkan bisikan-bisikan seperti bisikan gaib, bisikan yang ada di otaknya. Dia itu anak SMA ini kehilangan uang. Terus dia mengira ponaannya yang ngambil. Padahal ponaannya itu anak yatim piatu, bapak ibunya udah meninggal, dititipkan sama bapak ibunya anak laki-laki kelas SMA kelas 2 ini. Dan apalagi anak ini berkebutuhan khusus, Down syndrome itu. Nah kemudian, ya kemarin berita ini viral ya. Jadi anak ini karena tidak ngaku ngambil uangnya kakaknya seperti itu, akhirnya si pemuda kelas 2 SMA ini ngambil air dilemparkan dari lantai 2, kepalanya pecah, meninggal. Bipolar, dengarkan baik-baik, bipolar itu mengalami dua kepribadian ganda. Emosinya tidak stabil.
Ini akibat dari kecanduan handphone. Ya. Kenapa? Karena simpul saraf tepinya terbakar karena efek gamma. Apalagi jangan membiasakan kalau tidur meletakkan handphone di dekat kepalamu. Karena radiasinya itu 1 jam berbanding 10. 1 berbanding 10 jam. Ini. Terutama anak di bawah 6 tahun. Anak di bawah 6 tahun, adik-adikmu, serewel apapun, senangis apapun, tolong jangan dikasih handphone. Mendingan adikmu nangis sekarang daripada orang tuamu yang nangis nanti. Jadi tolong untuk anak di bawah 6 tahun jangan dikasih handphone. Intinya kami tidak melarang anak main game, tapi jangan pakai handphone. Kalau sekedar mau main game, carilah gadget yang aman. Yang direkomendasikan BP salah satu contohnya, saya ambil tablet. Tablet itu tidak punya gamma. Buktikan kalau nggak percaya. Kalau kalian punya tablet, nanti sama-sama dibuktikan. Ya, kasih kartu perdana, kemudian aktifkan YouTube kalian, aktifkan game online kalian, dekatkan sama bensin, itu nggak pernah bakal bisa membakar. Karena tablet diorientasikan untuk mainan. Tapi kalau handphone diorientasikan sebagai alat komunikasi. Jadi, kalau handphone digunakan mainan itu salah besar. Kalau ini dibiarkan, kalian akan kehilangan banyak. Satu, adab. Adab itu apa? Etika. Saya banyak melihat anak-anak kalau bapaknya lagi ngendikan, ibunya lagi ngendikan, orang gagas karena apa? Asik bermain game di situ. Adab kalian akan bergeser. Sehingga kalau adabnya kalian bergeser, ini dibiarkan lagi parah nanti. Sholat ora gelem, sinau ora gelem dan sebagainya. Karena fungsi alat komunikasi bergeser menjadi fungsi hiburan. Jadi saya katakan pada anak-anak semuanya, tolong kami psikolog anak, psikiater anak tidak melarang anak dolanan game monggo, cuman jangan sekali-kali pakai handphone, pakailah laptop, pakailah PS, televisi, pakailah tablet dan sebagainya. Paham? Sekarang tak survei lagi. Yang punya aplikasi mabar di handphonenya tunjukkan jari. Game online. Ya. Ya, stop, letakkan. Sekarang sudah tahu ilmunya. Yang penting wis tak awanti-wanti dari awal. Habis ini nanti. Ya. Tolong, ini sudah menjadi kesepakatan kami juga. Nanti kami dengan pihak Kominfo, kami dengan pihak Dinas Pendidikan, nanti kemarin sudah kami sampaikan sosialisasi di awal, akan melakukan razia, terutama anak-anak yang bawa handphone ke sekolah ini, supaya menghapus aplikasi mainan apapun yang ada di handphonenya. Sepakat? Iya. Jadi tolong untuk aplikasi mabar tolong dihilangkan. Ya, kecuali aplikasi penunjang belajar. Jadi tadi sekali lagi, kami dari Perlindungan Anak ini sangat mengapresiasi, mengucapkan banyak terima kasih bagi sekolah-sekolah yang mengundang kami. Kalau perlu nih, teman-teman asatidz, kalau acara parenting atau apa, izinkan kami menyampaikan termasuk dasar hukumnya. Kami akan menyampaikan keputusan pemerintah seperti apa tentang dampak resikonya handphone bagi anak-anak. Untuk ini kita lambari dulu anak-anak, biar anak-anak tahu nanti resikonya seperti apa. Paham ya anak-anak ya? Jadi sekarang mulai hari ini Bapak mau, kemudian Bapak Ibu Guru mau, Kepala Sekolah mau, tolong hapus aplikasi mabar. Setuju? Ya, daripada tolong dengarkan, daripada nanti kami operasi ternyata masih ada mabarnya, akhirnya handphone kalian kami sita. Kalau disita di sekolah nggak apa-apa, yang nyita kami. Jadi repot orang tua harus ngambil di kantor Perlindungan Anak nanti. Ini paham sekarang? Oke, jadi mulai hari ini pulang hapus aplikasi mabar. Baik, ini dampak yang pertama. Yuk, saya mau tanya nih, dampak kecanduan handphone. Dampak kecanduan handphone yang pertama tadi apa namanya? Kurang kompak, belum tahu semuanya. Dampak kecanduan handphone yang pertama tadi apa? Apa itu bipolar? Memiliki dua kepribadian ganda. Ingat-ingat, nanti kalau kalian mau ngecek kalian punya kepribadian ganda apa tidak, itu saatnya kalian duduk diam,
Mana yang sering kalian dengarkan? Kalau yang didengarkan negatif, nggak mau sholat, nggak mau bantu orang tua, nggak mau ngerjakan PR, nggak mau belajar, itu berarti kalian ada indikasi sudah mulai kena bipolar. Tapi kalau kalian yang dengarkan itu positif, ya kalian mau sholat, bantu orang tuamu, kamu tidak berani sama orang tuamu, tidak berani sama gurumu, insya Allah kalian tidak mengalami bipolar. Dengarkan pada diri kalian yang tahu kalian sendiri yang bisa ngukur. Sepakat ya? Oke. Yang kedua sekarang, dampaknya apa kalau kecanduan handphone? Kita bisa mengalami yang namanya sindrom metabolik. Ya, apa anak-anak? Saya jelaskan ya. Sindrom itu apa dulu? Ya. Kita manusia itu punya jenis-jenis ketakutan yang berbeda. Ada 3 jenis ketakutan pada manusia. Yang pertama namanya fobia. Yang kedua sindrom. Yang ketiga namanya trauma. Yuk saya ulang lagi. Jenis ketakutan pada manusia ada 3, apa saja? Fobia, sindrom, trauma. Saya jelaskan dulu fobia itu apa ya. Fobia itu jenis ketakutan biasa. Hampir semua orang punya. Contoh ngeceknya bagaimana? Kalian diajak naik ketinggian, lihat ke bawah, kira-kira takut apa enggak? Berarti fobia ketinggian. Kalau kalian ketempelan ulat bulu, takut apa tidak? Berarti ada yang tidak, ada yang takut. Artinya ada, kalau yang takut berarti fobia sama ulat bulu. Ada juga fobia sama hantu. Ya. Nah, jadi artinya apa? Fobia itu semua orang punya. Enggak ada orang yang punya fobia, cuman jenis-jenis fobia orang itu beda-beda. Sekarang yang kedua, jenis ketakutan yang kedua namanya sindrom. Iya. Sindrom itu apa, Pak? Sindrom itu ketakutan yang disertai dengan aktivitas fisik. Saya ulang lagi. Sindrom adalah jenis ketakutan yang disertai dengan aktivitas fisik. Iya. Contohnya apa? Misalnya kalian lihat ketinggian, ternyata dada kalian degup jantungnya lebih cepat lagi. Deg 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 deg. Pernah seperti itu? Iya. Terus kalian disuruh pidato atau lomba apa di depan ini, nervous, grogi, keluar keringat dingin, pernah? Itu namanya sindrom. Paham ya? Jadi sindrom itu ada keringat dingin yang keluar, kemudian detak jantung lebih cepat, itu namanya sindrom. Sekarang jenis ketakutan yang ketiga namanya trauma. Ya. Ya, trauma itu ketakutan yang disimpan di bawah alam sadar. Ya, trauma jenis ketakutan yang disimpan di bawah alam sadar. Saya ambil contoh ini. Kemarin ya, seminggu ini juga saya mendampingi anak yang mengalami trauma di wilayah Prambanan, wilayah Polsek Hukum Prambanan, menimpa anak kelas 5 SD, anak perempuan. Ya, anak perempuan ini kelas 5 SD ini baru saja mengalami tindak kekerasan, termasuk tindak pemerkosaan. Dan maaf, ini pelakunya 4 orang. Pelakunya 4 orang, mengerikan sekali. Dan ternyata anak perempuan ini setiap ketemu sama laki-laki itu dia teriak histeris, menganggap semua laki-laki itu sama. Maka ini yang disebut dengan trauma. Ini sulit untuk disembuhkan. Nah, contoh lagi, kalau trauma yang sering kali alami apa? Kalian ukur masing-masing. Kalian lihat bapak ibumu bertengkar, kemudian bapakmu keras nampar ibumu, atau mungkin bapakmu mendang meja, atau bapakmu mungkin akan memukul pintu, itu bisa kalian simpan di bawah alam sadar kalian. Ini. Dan trauma ini sangat mengganggu sekali, termasuk di dalam pencapaian prestasi belajar. Saya ambil kisah nyata. Dengarkan baik-baik, saya ambil kisah nyata ya. Kisah nyatanya seperti ini. Musim ujian sekolah kemarin, saya banyak diminta untuk isi motivasi, terutama anak-anak kelas 6, kelas 9 yang mau menempuh ujian sekolah pengganti ujian nasional. Ada sekolah-sekolah yang mengadakan mabit, malam bina iman takwa. Saya ngisi renungan di sana. Anak-anak saya ajak untuk merenung, mempersiapkan masa depannya, kesuksesannya. Sebagian di antara mereka menangis. Itu kejadian di hari Sabtu malam minggu terakhir dari 3 hari malam bina iman takwa. Hari Senin,
Saya berangkat kerja, saya pun udah telat karena jamnya udah menunjukkan jam 8:05. Nah, saya menjumpai ada anak SD pakai seragam merah putih, itu jalan kaki di pinggir jalan dengan menenteng tas. Kemudian saya sen kiri karena saya melihat kok janggal sekali karena jamnya udah terlambat. Saya sen kiri, saya turunkan kaca, tak sapa, Mas, ayo tak antar, udah telat, kamu udah jam 8 lebih. Makasih Om, aku nggak berangkat. Kamu kelas berapa Mas? Kelas 6 Om. Ini kan ujian hari pertama, kok kamu bolos? Iya, aku nggak berangkat hari ini. Marah saya turun dari mobil, kemudian saya kasih nasihat ini, jangan sampai kamu mengulang dan sebagainya, apalagi kamu sekolah swasta, biaya asli dan sebagainya. Ternyata ketika saya nasihati adiknya hanya nangis, diam. Dan saya tanya, kenapa kok kamu nangis? Dan dia cerita, tadi malam bapak sama ibuku bertengkar. Kemudian ibu disuruh pergi sama bapak dari rumah. Ibu nggak sempat pakai jilbab, ibu nggak sempat bawa sendal, ibu nggak sempat bawa uang seperak pun. Dan aku sendiri dikunci sama bapak di kamar. Aku nggak bisa nolong ibu. Jam 6 pagi tadi, aku dikeluarkan sama bapak dan cari ibu ke tetangga-tetanggaku, nggak ada yang tahu Om. Dan rumah Simba juga nggak ada, kasihan, ibuku pasti belum makan, ibuku belum mandi, nangis dia. Tak peluk anak ini, anak kelas 6 SD. Kemudian saya bantu anaknya, sudah, sekarang kita cari ibumu sampai temu ya. Enggak Om, aku nggak mau ngerepotkan, masalah anak ini punya adab. Om nggak merasa direpotkan. Sekarang cuman Om minta syarat aja. Syaratnya apa Om? Sekarang kamu masuk sekolah dulu, ikut ujian, jangan sampai ikut susulan. Kemudian habis selesai ujian, nanti kita cari bareng-bareng ibumu sampai ketemu. Nanti Om pergi. Enggak, Om janji nunggu. Kalau perlu kunci mobil ini bawa aja. Nah kemudian ternyata anak sudah terlambat 40 menit. Nah karena pengawasnya silang, banyak pengawas itu yang tidak mengenal Om. Karena biasanya kepala sekolah dan guru-guru di situ banyak yang kenal saya. Artinya sama atur, Pak, derek nitip anak ini terlambat karena kondisinya seperti ini. Aduh Pak, udah lama terlambatnya ini. Ini saya penjaminnya Pak, ini kartu nama saya dan sebagainya. Jadi diperbolehkan masuk. Dan anak ini duduk di meja paling depan sendiri. Karena nomor kartu ujiannya sesuai dengan mejanya ada di depan. Nah saya melihat anak ini dari pintu luar karena ada letter L kayak gini kan. Jadi dia di ruang ini, saya dari ruang guru saya melihat. Pengawasnya itu sampai menepuk pundaknya. Ayo dikerjakan. Kamu kenapa? Sakit Pak? Enggak. Kenapa kok amanis? Enggak apa-apa. Selesai ujian, saya sambut. Gimana nak? Bisa? Enggak bisa Om. Singkat cerita, SKHU keluar, surat keterangan hasil ujian keluar. Saya telepon kepala sekolah, sahabat saya. Pak, atas nama anak ini SKHU dia pripun Pak? Hancur Ustaz. Loh kenapa kok hancur? Enggak, saya nggak tahu kenapa. Semua mapelnya itu hancur semuanya. Insya Allah. Kepala sekolah nggak tahu alasannya apa. Dan saya tahu alasannya apa. Karena pikirannya bukan pada pelajaran, tapi pikirannya pada kondisi rumahnya, terutama ibunya yang pergi kemana dia tidak tahu. Ini trauma. Trauma yang mendalam pada anak-anak. Ini berakibat fatal pada anak-anak. Jadi ya, dengarkan baik-baik. Sekolah ini mati-matian mencerdaskan kamu. Nambahin jam pelajaran, menjadikan anak-anak hebat dan sebagainya. Tapi ternyata anak mengalami trauma yang luar biasa. Ini bisa hancur dalam hitungan detik. Jadi penting sekali, ini kita kasih tahu pada orang tua wali murid. Jangan sampai menyalahkan guru, jangan sampai menyalahkan sekolah. Karena apa? Kondisi psikis anak itu rentan sekali. Coba saya minta kertas. Kondisi psikis anak itu rentan sekali. Ada nggak yang punya selembar kertas? Nah saya minta, ya tolong tanya Pak. Iya tengahnya. Kalian tahu ya, ini kondisi psikis, kondisi kejiwaan anak. Dengarkan baik-baik. Kalian di rumah setiap hari lihat bapak ibu bertengkar, bapak ibu nggak rukun. Ini yang terjadi kertas ini. Yang kedua, kamu lihat bapakmu kasar, bapakmu suka minum, suka mabuk dan sebagainya. Ini seperti ini yang terjadi. Yang paling parah apa? Ketika ada perceraian dalam rumahmu, bapak ibumu bercerai. Apalagi faktor perceraian itu gara-gara orang ketiga, broken home. Kalian tahu apa yang terjadi, psikismu seperti ini. Dan banyak orang tua itu menuntut kertas ini sempurna seperti tadi. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Jadi latar belakangnya anak tantrum, anak itu caperan, anak itu pengen dikatai teman-temannya dengan cara berlebih karena di rumah tidak ada yang memperhatikan dia. Pahami itu. Secara psikis itu penting sekali. Jadi besok lagi kalau kalian lihat ya, ada teman-teman yang merasa sok caper, golek perhatian, itu ada tanda kutip yang harus kita bantu anak ini. Harus kita bantu. Kalau dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya nggak bakal seperti itu nah. Tapi bapak minta sama kalian, apapun yang terjadi dalam rumahmu, tolong jadilah pribadi yang hebat. Karena kalian akan kuat diuji dari sini.
Dalilnya di mana? Di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat 155 Allah berfirman apa? Akan datang satu waktu, aku akan menguji imanmu. Kamu akan kehilangan harta benda, orang-orang yang kamu sayangi, termasuk aku berikan penyakit untukmu. Namun berikanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang sabar. Saya ambil contoh penyakit ya nak ya. Saya ambil contoh penyakit. Ketika kita dari sehat menjadi sakit, ini wajah yang berseri-seri dicabut sama Allah menjadi wajah yang layu, pucat. Kemudian nafsu makan kita dicabut sama Allah, jadi kita nggak bernafsu makan. Jangan heran, saat kita ridho akan keputusan Allah, dosa kita ini dicabut sama Allah. Dan apa yang terjadi saat kita sehat? Nafsu makan kita dikembalikan sama Allah. Kemudian wajah kita kembali berseri-seri. Namun satu yang tidak akan pernah kembali pada diri kita. Apa itu? Dosa. Jadi Allah itu kalau mencintai kita, bukan dalam sebuah nampan perak yang isinya kunci rumah, kunci mobil, tidak. Tapi Allah akan menguji hambanya dengan ujian-ujian yang selalu datang pada kita. Jadi anak-anakku semuanya, tolong jadilah pribadi yang hebat. Apapun yang terjadi dalam rumah kalian, ya bapak ibu kalian seperti apa, jangan sampai kalian kehilangan kendali, kehilangan pegangan. Nanti ikut-ikutan teman yang tidak baik. Karena sangat labil sekali, sangat gampang sekali untuk anak-anak yang memiliki keluarga broken seperti itu. Dan bapak percaya, kalian tidak minta bapak ibu kalian menjadi seperti itu, tidak minta. Pasti doa kalian yang terbaik untuk orang tua kalian, betul nggak? Oke, jadi anak-anak pahami ya, terutama ibu yang melahirkan kalian. Ibu yang melahirkan kalian, ternyata saya mendapatkan sebuah hadis. Hadis ini saya dapatkan di hadis riwayat Ibnu Majah. Ternyata ada percakapan antara kalian saat kalian dalam kandungan. Itu dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian dilahirkan melalui rahim ibu kalian. Percakapannya kayak apa? Simak baik-baik, saya akan bacakan dengan judul Siapa Malaikat Kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Iya, dengarkan, saya akan bacakan dengan judul Siapa Malaikat Kita. Suatu ketika seorang bayi siap untuk dilahirkan di dunia. Menjelang diturunkan, dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, para malaikat di sini mengatakan bahwa besok mereka akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara saya hidup di sana ya Allah? Karena saya ini begitu kecil dan lemah." Allah pun menjawab, "Aku telah memilih satu malaikat untukmu. Dia akan menjaga dan menyayangimu. Tapi ya Allah, di surga ini aku sudah senang. Dan aku hanya bernyanyi dan tertawa di sini. Dan ini sudah cukup bagi saya untuk bahagia." Demikian kata si bayi. Allah pun menjawab, "Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan semakin merasakan kehangatan cintanya dan jadi lebih berbahagia." Si bayi pun bertanya kembali, "Dan apa yang dapat saya lakukan saat saya bicara kepadamu ya Allah?" Sekali lagi Allah pun menjawab, "Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara agar kamu berdoa kepadamu." Si bayi pun masih belum puas dan dia pun bertanya lagi, "Tapi Allah, saya mendengar bahwa di bumi sana banyak orang yang jahat. Siapa akan melindungi saya?" Dengan penuh kesabaran Allah menjawab kembali, "Malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan jiwa dan raganya sekalipun." Si bayi pun tetap belum puas dan melanjutkan pertanyaannya, "Tapi saya akan bersedih ya Allah karena tidak bisa melihat pelangi." Dan Allah pun menjawab, "Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana cara agar kamu kelak kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu." Saat itu surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar. Dan sang anak dengan suara lirih bertanya, "Ya Allah ya Rabb, jika aku harus pergi ke dunia sekarang, bisakah kau beritahukan kepadaku siapakah nama malaikat yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk aku?" Dengan lemah lembut Allah menjawab, "Kamu nanti bisa memanggil malaikatmu dengan sebutan siapa? Dengan sebutan siapa? Tepuk tangan yang paling dahsyat untuk seorang itu. Iya, ibu digambarkan sosok malaikat yang tidak bersayap. Bagaimana tidak? Bukan perkara yang mudah mengandung kalian selama 9 bulan lamanya. Dan ketika melahirkan kalian, nyawa taruhan dari seorang ibu. Lihatlah, tidak sedikit ibu yang gugur menjadi syuhada ketika melahirkan putra putrinya. Lihatlah, dengarkan. Lihatlah perjuangan ibu kalian.
ketika tengah malam ibumu rela bangun untukmu, ketika kamu berkali-kali bangun untuk mungkin buang hajat, ibumu menggantikan popokmu berkali-kali. Kemudian ibu menidurkan kamu sampai kamu tertidur lagi. Dan ketika kamu sakit, ibu mulai yang pertama kali khawatir dan cemas tentang kesehatanmu. Dan dialah ketika ibumu berdoa. Ketika ibumu berdoa, selalu menyebut satu persatu nama anak dalam doanya. Tapi belum tentu ketika kamu berdoa. Dan bicara tentang doa ibu, Bapak punya kesaksian. Di rumah sakit tempat Bapak bekerja, ini ada kejadian yang sungguh sangat tidak masuk akal. 4 tahun yang lalu, ada seorang anak dinyatakan sudah meninggal karena jantungnya bocor. Begitu ibunya masuk ruang ICU ini dan menggendong jenazah anak ini, kemudian ibu ini mendoakan anaknya. Tiba-tiba air mata ibu ini menetes tepat di mulut dan tangan dari jenazah anak ini. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, anak ini hidup kembali. Kita saksikan dahsyatnya doa seorang ibu. Film dan kisah nyata seorang ibu yang melahirkan anak kembar, tapi salah satunya tidak bernafas. Sampai akhirnya dokter mengatakan dia meninggal. Kemudian sang ibu pun memeluk anaknya sambil berkata, "Apakah engkau tidur wahai anakku sayang, bangunlah." Tak lama kemudian sang anak pun bernafas kembali dan menangis. Subhanallah. Ini dia videonya, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Lihat, kedua anak itu lahir kembar, namun yang satu ini meninggal karena jantungnya bocor. Ini yang meninggal. Dan saat bapak ibunya masuk ruang ICU ini, anak ini dinyatakan meninggal selama 2 jam. Jenazah akan dibawa pulang. Awalnya ibu ini tambah gak nangis, tapi lama-lama beliau gak kuat dan nangis. Dan ini dokter yang menanganinya, dia mengangkat jenazah anak ini. Dia pandangi wajahnya dan penuh haru. Dia peluk jenazah anak ini sebagai pelukan terakhirnya. Dia belai rambut anak ini dan penuh kasih sayang. Gerakan badannya tidak ada respon. Dan saat dia menggendong dan mendoakan anak-anak ini, suaminya mengatakan, "Istriku, ikhlaskan kepergian anak kita." Tapi apa jawaban suaminya? Jawaban istrinya kita lihat. "Apakah engkau tidur wahai anakku sayang? Bangunlah nak, ini ibumu. Ya Allah, sempurnakan kebahagiaan dan bangunkan anakku." Lihat ini air matanya mengalir ini, menetes. Tangan anak ini bergerak. Kemudian air mata ibunya menetes. Anak ini hidup kembali. Dahsyatnya doa seorang ibu. Jadi saya berani mengatakan, jika ada anak yang berani sama ibunya dan bapaknya, tertutuplah pintu-pintu surga bagi anak tersebut. Karena apa? Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi satu nama. Ya, demi satu nama yang tersisa itu siapa? Tuliskan, masukkan ke sini. Demi nama yang tersisa itu siapa? Yang tahu kalian masing-masing. Ya, demi nama yang tersisa itu siapa? Tuliskan. Ini akan menjadi motivasi yang tidak akan pernah habis. Sudah? Demi satu nama yang tersisa tadi, saya berjanji akan memperbaiki apa yang selama ini sudah terjadi. Saya berjanji akan memperbaiki apa yang selama ini sudah terjadi. Dan saya berjanji akan menjadi yang terbaik Semoga Allah meridhoi
kasih tanda tangan. Suatu saat nanti kalau kegiatan ada acara parenting atau apa, tolong ini disimpan oleh guru, nanti dibingkai dan akan diberikan kepada orang tuanya masing-masing, supaya orang tuanya memahamilah janjinya apa yang dirasakan anak selama ini, untuk mengubah kondisi rumahnya, kondisi keluarganya, kondisi orang tua dan kondisi anak seperti itu. Jangan sampai tulisan itu kalau perlu nanti disalin yang bagus, nanti suatu saat dibingkai, kita akan serahkan kepada orang tua kalian atau sisa satu nama yang ada di hidup kalian. Ya. Sekarang saatnya kita bermunajat. Ayo kita berdoa bersama-sama anak-anak. Ayo. Bayangkan saat ini tidak ada siapapun di kanan kirimu kecuali satu nama yang kamu tinggalkan itu ada di hadapanmu, dan kita akan sama-sama saling mendoakan. Ayo, saatnya angkat kedua tangan kalian. Angkat kedua tangan kalian. Izinkan saya mendoakan kalian, dan kalian mendoakan orang tua kalian. Nanti sampai di rumah minta maaf, berjanji sama orang tua tidak mengulangi lagi. Sungkem sama orang tuamu nanti sampai di rumah ketika kamu dijemput. Ayo, sekarang saatnya berdoa. Pejamkan mata. Mulai pejamkan mata. Pejamkan mata. Fokus ke dalam. Saya akan menuntut kalian dalam doa, dan kita akan doakan orang tua kita masing-masing. Mari pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Zat yang Maha menatap, Zat yang Maha melihat dan Maha mengerti segala isi hati kami. Ya Allah ya Rabb, saat ini anak-anak yang ada di tempat ini, dalam ruangan ini, akan bertekun dalam doa, bermunajat kepadamu. Tolong kabulkanlah doa mereka. Untuk yang pertama kali mereka akan doakan untuk ibunya. Tolong dengarkan doa mereka. Ibu, inilah aku anakmu, Bu. Anak yang selama ini selalu mengecewakan ibu, belum bisa mandiri, membuat ibu sedih, membuat ibu kecewa. Maafkan kesalahanku ya Bu. Aku berjanji akan menjadi anak yang terbaik bagi ibu. Ya Allah, tolong jaga ibuku, berikan kesehatan pada ibuku. Aku sayang sama ibu. Dan ya Allah, anak-anak akan mendoakan bapaknya. Tolong dengarkan doa mereka. Bapak, inilah aku anakmu, Pak. Aku tahu Bapak lelah, Bapak capek selama ini mencarikan nafkah untuk aku. Selama ini selalu Bapak tidak pernah mengeluh. Tapi hari ini aku tahu Bapak ingin melakukan yang terbaik untuk aku. Ya Allah, tolong jagai Bapakku. Dan jika saat ini Bapak dan Ibuku ada di sini, ingin rasanya aku memeluk mereka dan mengatakan, aku sayang Bapak, aku sayang sama Ibu, aku akan menjadi anak yang soleh dan solehah buatmu Bapak Ibu. Jadi ya Allah, saya tahu di antara anak-anak yang ada di sini mungkin banyak menyimpan cerita. Ada yang saat ini ternyata anak yang masih polos ini tidak memasukkan daftar orang tuanya di akhir pilihan mereka. Kami tahu mereka punya cerita, kami tahu mereka punya riwayat. Namun permintaan kami ya Allah, bagi anak di sini yang sudah tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu, berikan kasih sayang yang lebih kepada mereka. Berikan masa depan yang terang kepada mereka. Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk bangsa, agama, dan negaranya. Ya Allah, mudah-mudahan pada hari ini anak-anak Kau tuntun ke jalan yang Kau rahmati, dan mereka berterima kasih kepada para gurunya yang sudah membimbing kami. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ustazah. Hari ini adalah hari pahlawan. Engkaulah pahlawanku yang sesungguhnya. Engkau yang senantiasa menuntun aku. Engkau berikan ilmu kepadaku. Dari dulu aku masuk ke sini, aku mungkin belum bisa membaca, belum bisa menulis, namun Kau berikan dengan penuh kesabaran. Terima kasih guruku. Mudah-mudahan doa restumu untuk kami senantiasa menjadi lentera bagi kami. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala firman-Mu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tolong yang perempuan saling berpelukan, berikan semangat satu sama lain. Yang laki-laki kasih semangat, pasti kamu bisa. Iya, menangislah. Hari ini lepaskan beban kalian. Hari ini lepaskan. Hari ini lepaskan. Iya, kekesalan kalian, lelah kalian. Kemudian yang di situ ada gurunya, ada ustazahnya, ada ustadznya yang dekat-dekat dengan kalian. Ya, karena semuanya nanti waktunya mungkin habis. Silakan cium tangan gurumu, mintalah maaf dan minta restu di situ. Ayo, yang ada di sini segera, baik itu dengan kepala sekolahmu dan sebagainya, mintalah maaf dan mintalah maaf, mintalah restu yang terbaik, dan segera kalian kembali. Lihat, bu guru, ustazahmu, ini orang tuamu. Mereka memelukmu, sayang sama kamu seperti anak-anaknya sendiri. Lihat. Iya. Kalau sudah, segera kembali lagi duduk seperti tadi. Nanti selesai acara ini dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru yang lain, dengan formalitas dulu. Ya, mudah-mudahan pada hari ini, ya, apa yang kita dapatkan, yang kita temukan, jadi motivasi yang terbaik untuk kita semuanya. Demikian anak-anakku semuanya, teman-teman asatidz. Dari saya sudahi, saya kembalikan pada pembawa acara. Kalau ada yang baik di tempat ini, insya Allah semata-mata bersumber dari Allah. Namun kalau ada kelirunya, saya mohon dimaafkan, saya akhiri. Bila taufik walhidayah.